Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tesrodi Gabrihita Lasobu. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi ilmu keperawatan dengan NIM 2214201180. Saya dari kelas A5 semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Aprilia Widya Nande, SS, SH, MH. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu faktor penting dalam mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi ialah aspirasi rakyat. Jika konstitusi tersebut dirasa tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, adanya keinginan akan perubahan dalam konstitusi bukanlah hal yang dapat dihindari. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia membentuk konstitusinya dalam bentuk Undang-Undang Dasar oleh sebuah badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sepanjang berlakunya UUD 1945, terdapat beberapa perubahan yang sering terjadi seiring berkembangnya masyarakat serta jiwa demokrasi yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam penyelenggaraan negara. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode pertama terbentuknya negara Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan hasil rancangan BPUPKI, yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR, yang merupakan lembaga tertinggi negara. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat, MPR mempunyai tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah Undang-Undang Dasar. Selain itu, terdapat lembaga tinggi negara lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPA, dan Mahkamah Agung. Keadaan negara Indonesia yang baru saja terbentuk tidak memungkinkan semua urusan dijalankan berdasarkan apa yang tertera di konstitusi. Sehingga lahirlah kesepakatan yang termuat dalam pasal 3 aturan peralihan yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI, sehingga dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, di mana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Komite Nasional. Namun, sistem ketatanegaraan yang masih labil kala itu menunjukkan bahwa konstitusi belum dijalankan secara konsekuen. Hal ini terlihat saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden. KNIP juga menetapkan undang-undang bersama Presiden. Periode selanjutnya adalah sejarah Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai 1950. Pada tanggal 27 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara sebagai hasil dari rapat Konferensi Meja Bunda. Konstitusi ini terdiri dari 6 bagian yang pada akhirnya diubah kembali pada 17 Agustus 1950. Substansi tersebut diantara lain adalah: yang pertama, Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan demokrasi dan berbentuk federasi. Yang kedua, negara Indonesia Serikat meliputi negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Renville. Yang ketiga, bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat adalah bendera sang merah putih, sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya, sesuai dengan pasal 3 ayat 2, dan bahasa resmi negara Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia, sesuai dengan pasal 4. Yang keempat, pemerintah menetapkan materai dan lambang negara sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan kewarganegaraan
serta pewarganegaraan atau naturalisasi penduduk diatur oleh Undang-Undang Federal. Pada zaman ini, bentuk dari negara Indonesia sendiri adalah federal. Satu persatu bagian negara mulai menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Pada saat ini juga dibentuk suatu panitia guna membentuk suatu naskah undang-undang yang diberi nama Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat. Naskah Undang-Undang Dasar baru ini diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Seperti halnya Konstitusi RIS UUD 1950 yang juga bersifat sementara. Hal ini juga terlihat jelas dalam ketentuan pasal 134 yang mengharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD 1950 itu. Amanat UUD 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Majelis Konstituante yang dipilih pada pemilu tahun 1955 tidak berhasil menyelenggarakan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru, sehingga Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa konstituante telah gagal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan amanat konstitusi. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret: 1. Membubarkan konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUD 1950. 3. Membentuk MPRS dan DPAS. Anggota konstituante mengamandemen UUD 1945 karena dirasa banyak kekurangan, yaitu 1. Memberi porsi kekuasaan yang terlampau besar kepada eksekutif. 2. Kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. 3. Begitu banyak loopholes dalam rumusan pasal UUD 1945. Alasan dikeluarkannya Dekret Presiden, yaitu karena Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sehingga hal tersebut itu akan menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara. Periode selanjutnya adalah masa Orde Baru. Salah satu peristiwa yang paling membekas dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 sebagai gerakan perebutan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan Soekarno. Akibat fatal dari Gerakan 30 September ini membawa konsekuensi terjadinya estafet kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Pada masa Orde Baru, kekuasaan eksekutif dijalankan secara otoriter dengan dalih agar tercipta stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan ekonomi. Kedudukan dan kekuasaan presiden memiliki kekuasaan yang sangat absolut. Kekuasaan presiden yang sangat dominan itu tidak hanya disebabkan karena UUD 1945 yang memberi kekuasaan absolut kepada presiden, tetapi juga karena lembaga dan pihak lainnya dibuat tidak berdaya, sehingga presiden dapat memanfaatkan kedudukannya secara tunggal tanpa adanya penyeimbang kekuasaan. Reformasi tahun 1998 merupakan salah satu berkah yang membawa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memerintahkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, praktis Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah diubah untuk menyempurnakan isinya. Sebagai implementasi tuntutan reformasi, dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka perubahan ini, MPR menetapkan 5 kesepakatan, diantaranya yang pertama, sepakat untuk tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan dan hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Serta yang kelima, perubahan akan dilakukan dengan cara adendum. Undang-Undang Dasar diamandemen sebanyak 4 kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
Amandemen tersebut berlangsung dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1999, 2000, 2001, serta 2002. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon dari tuntutan reformasi pada kala itu. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.